Ya, salah satunya kalau kita lihat kan tokoh bangsa Wakil Presiden Ya, ke-10 dan 12 Yusuf Kala juga berkomentar soal ini kan bagaimana kemudian aksi anarkisme yang kemudian tidak diduga terjadi betul. selama beberapa hari terakhir. Tapi sudah ada rekan kami yang berada di Ya, kediaman dari Bapak Yusuf Kala. Sudah ada Andi Kumala di sana yang akan berbincang dengan tokoh bangsa Yusuf Kala. Andi Kumala, silakan. Baik, terima kasih Maria Segaf dan juga Filipus Yonaso. Betul sekali yang Anda sampaikan tadi bahwa di tengah ujian yang kita alami sebagai bangsa beberapa waktu belakangan ini, yang kita butuhkan saat ini adalah kehadiran tokoh-tokoh bangsa untuk menyuarakan kesejukan dan kedamaian. Karena tekad kita adalah tetap menjaga persatuan dan kondusivitas bangsa kita. Karena itu saya sudah bersama dengan tokoh bangsa, tokoh nasional, guru bangsa yang dengan petuah dan wejangannya kita berharap ada solusi dan juga jalan keluar dari permasalahan bangsa yang tengah kita hadapi saat ini. Pak Yusuf Kala. Assalamualaikum Pak JK. Agak kareba Pak JK. Baik, Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Pak JK, tentu Pak JK beberapa hari belakangan mengamati, mendengar, melihat apa yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Tentu ini adalah ujian bagi kita. Aksi demonstrasi yang akhirnya berujung aksi anarkisme, kemudian menelan korban jiwa, ada pengemudi ojek online, kemudian ada masyarakat di Kota Makassar. Respon Pak JK pertama kali melihat kondisi ini? Ya, pertama kita sedih dan prihatin atas kejadian selama seminggu ini di negeri kita ini. Ya, kita tahu semua bukan hanya di Jakarta, di banyak tempat, di Makassar, di Medan, di Surabaya, di Bandung. Semua ini terjadi. Dan kita juga memahami emosi masyarakat akibat situasi keadaan negara, ekonomi sulit, masyarakat banyak yang menganggur. Kita memahami itu. Namun juga kita juga memahami bagaimana pemerintah berusaha, tapi tentunya juga kita tidak inginkan adanya tokoh-tokoh yang justru berpihak atau berupaya untuk tidak mau menyadari keadaan seperti ini, sehingga memberikan suatu emosi masyarakat itu. Namun tentu seruan pandangan masyarakat dalam demonstrasi yang terjadi beberapa kali minggu lalu, tentu kita pahami pentingnya penyelesaian itu dengan baik. Tapi kita juga tentu mengharapkan bahwa masyarakat jangan bertindak terlalu jauh, merusak fasilitas umum, membakar gedung DPR. Sebenarnya itu karena itu juga milik masyarakat. Iya, betul. Kalau terminal rusak, lalu lintas menjadi terganggu dan masyarakat, ekonomi masyarakat terganggu. Ini patut. Tapi kedua belah pihak lah harus kita, ini semacam suatu peringatan kepada kita semua, kepada masyarakat, kepada pemerintah, bahwa harus ada suatu perubahan-perubahan sikap kita semua menghadapi kondisi dunia, kondisi masyarakat. Ini jadi kita harus mengharapkan kedamaian kembali, ketertiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pak JK, tadi Anda juga menyebutkan bahwa seharusnya juga kita bisa menahan diri, jangan sampai merusak fasilitas umum dan sosial yang sebenarnya itu notabene dari uang rakyat juga, untuk kepentingan rakyat juga. Tapi akhirnya menjadi korban juga fasum-fasum ini yang seharusnya digunakan oleh masyarakat. Bagaimana kita menyikapi ini, Pak JK? Ya, itulah kita serukan kepada masyarakat untuk jangan melakukan seperti itu lagi. Cukup-cukuplah. Dan ini semua suara masyarakat saya yakin sudah dengar oleh presiden, oleh pemerintah yang lain, dan juga tindakan-tindakan yang tidak atau tindakan yang senonoh daripada beberapa tokoh komentar yang tidak, itu juga saya kira pasti menjadi pelajaran bagi semua orang, bagi pemerintah itu tidak berbuat seperti itu lagi. Ini peringatan, ini alarm yang terjadi untuk bangsa ini. Dan saya yakin Pak Presiden tentu akan memahami situasi itu, sehingga
orang-orang yang selama ini bertindak tidak benar tentu harus ditindakin oleh pemerintah. Tapi masyarakat juga, seperti katakan, kita menyadari bahwa apabila ada kerusakan, DPR itu juga biaya negara, biaya dari pajak oleh kita sendiri yang bayar. Jadi ini nanti juga akan mengurangi suatu pelayanan negara kepada masyarakat. Tapi terkadang memang kemarahan masyarakat itu sulit untuk dibendung, sulit untuk dikendalikan sehingga terjadilah letupan seperti ini. Aksi anarkisme itu kenapa bisa sampai sejauh ini, Pak JK, Anda melihatnya? Ya, kita menyadari bahwa kondisi masyarakat juga dalam kesulitan. Banyak orang di PHK, banyak orang yang tentunya hidup dalam sederhana, yang malah kadang-kadang kurang kebutuhan hidup, kebutuhan pokok naik harganya. Ini kan menjawabkan masyarakat itu tentu menimbulkan emosi, jengkel, marah. Nah, ini harus jadi kita harus memperbaiki. Jadi ini alarm, ini peringatan agar kita semua memperbaiki keadaan untuk masa datang. Untuk masa datang, perbaikan ekonomi yang bertegas, yang korup betul-betul seperti bagaimana sikap Presiden akan mengambil tindak tegas. Ini ditunggu ya. Kepada pejabat-pejabat lain juga, tindakan Presiden tentu akan menjadi harapan masyarakat, dan itu yakin. Tapi juga di pihak masyarakat tahan diri lah, Oke, itu demo hak masyarakat. Penyampaian pandangan kritis itu hak masyarakat. Tapi jangan kita polisi memang tentu ada kekeliruan, kesalahan. Tapi apabila tidak ada polisi juga masyarakat kacau. Yang menjaga di jalan, menjaga apabila ada pencurian, ada perampokan, ada pembunuhan, itu tugas polisi. Kalau itu semua hilang, maka masyarakat akan menjadi chaos gitu. Kita tidak harap itu. Karena itu kita harus meyakini kedua belah pihak. Ini memang meredam kedua pihak. Jadi karena seakan-akan masyarakat tidak termulut semua, yang emosi ini itu melawan sikap-sikap yang kurang pantas juga daripada sebagian atau sebagian kecil pemerintahan sebenarnya. Inilah harus dipahami seperti itu. Dan harus kita kembali pulihkan kedamaian. Karena kedamaian itu kalau ini terus-menerus, ekonomi sulit, pekerjaan berkurang, banyak pihak, makin masyarakat makin sulit. Dan ini kita hindari. Kita berpikir bukan hanya hari ini, tapi berpikir pada masa-masa akan datang. Kita akan lebih ketinggalan lagi di negara-negara di sekitar kita. Apabila kita akan terus-terus begini. Mari kita bersatu kembali. Iya, tentu kita tidak mau ini berlangsung lama, Pak JK, karena tadi dampaknya sangat banyak, masyarakat juga yang pada akhirnya dirugikan kalau ekonomi semakin menurun dan juga terganggu. Tapi apakah menurut Pak JK ini hanya amarah sesaat dari masyarakat yang butuh sebenarnya sentuhan atau komunikasi yang lebih baik dari para pemimpin? Iya, tentu seperti itu. Kalau berlangsung lama, maka ekonomi kita akan tambah sulit. Kalau tambah sulit, maka yang kena seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Orang yang mampu mungkin seperti yang terjadi hari ini di bandara, rush orang ke luar negeri. Banyak yang akan terhindar. Tapi masyarakat yang ada akan tambah susah. Tambah susah. Karena itulah kita harus kembalikan ini situasi ke situasi yang normal, yang damai kembali, supaya terhindar kita daripada kejatuhan. Lalu seperti apa seharusnya untuk menyentuh masyarakat ini agar aksi-aksi ini diredam, kita merasakan dulu ketenangan, aktivitas masyarakat bisa berjalan? Apakah butuh dialog langsung kepada masyarakatnya, terjun langsung, Pak JK? Butuh dialog dan tindakan yang jelas. Memang kalau pejabat yang selama ini tidak memperhatikan masyarakat harus diganti supaya ada masyarakat ini menunggu sikap tegas, dan saya yakin Pak Prabowo itu orang tegas, mengambil tindakan tegas untuk memenuhi
seruan ataupun kebutuhan masyarakat pada dewasa ini. Kalau tidak, maka ini lama-lama masyarakat akan mengadili sendiri orang-orang yang korup, orang apa. Akan terjadi seperti itu kalau kita tidak mengambil tindakan tegas kepada diri kita dan kepada ahli luar lain. Pak JK, lalu kira-kira apakah ada solusi yang bisa segera dilakukan? Karena kita tidak mau seperti yang tadi Pak JK katakan, kalau berlangsung lama dampaknya bisa lebih buruk lagi. Mungkin tokoh-tokoh agama perlu untuk beraksi begitu. Yang kita tahu, tokoh agama, khususnya agama Islam, sudah ketemu Presiden semalam. Dan itu baik. Tapi tindakannya juga daripada kita semua, tokoh bangsa, tokoh agama, harus meredam. Dan yang penting tindakan jelas daripada pemerintah untuk memenuhi suatu seruan atau ada beberapa sikap tuntutan masyarakat. Harus itu dipenuhi. Dan saya yakin itu Presiden sudah menjanjikan itu. Mari kita menunggu semuanya ya, sambil masyarakat tenang. Iya, Pak JK, lalu evaluasi apa yang harus dilakukan pemerintah? Kita harus menyelesaikan akar masalahnya, bukan hanya sekedar memadamkan api, tapi juga tentu akar masalah, karena awalnya bukan aparat sebenarnya yang menjadi sumber kemarahan masyarakat, tapi ada masalah tunjangan, masalah korupsi, masalah ekonomi. Ya kan pimpinan DPR sudah menjanjikan atau sudah melaksanakan untuk mengurangi tunjangan yang berlebihan kepada anggota DPR. Tapi sebenarnya anggota DPR itu bukan hanya itu. Tindakan-tindakan selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga legislatif. Sebagai lembaga legislatif, apabila kita tetap menjalankan sistem pemerintahan yang baik, tentu dibutuhkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tentu harus berjalan dengan baik, tapi harus bersih. Nah, bagaimana ini tindakannya? Yang bisa membersihkan tentu pemerintah juga, yang kita harapkan seperti itu. Nah, dan masyarakat menunggu itu, tapi jangan masyarakat memperpanjang juga ini situasi. Kita memang sudah menghukum beberapa pihak yang selama ini memang melecehkan masyarakat. Nah, cukuplah, jangan berlanjut lagi lah seperti itu. Karena bagaimana Pak JK juga melihat penanganan dari aparat keamanan, kepolisian mengenai pengamanan atau menangani aksi-aksi massa atau demonstrasi yang berlangsung? Nanti kita akan jawab, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kami dengan Bapak Yusuf Kalla akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.